menjelaskan tentang kompetisi periode krisis dan aliopati gulma. Saya sendiri sebagai moderator. Saya Muhammad Rifai sebagai pemateri. Saya sebagai pemateri. Saya Sukma Sari sebagai pemateri. Saya Dwi Alana sebagai pemateri. Kita lanjut aja ke materinya. Oke, saya pertama bahas tentang konsep kompetisinya, yaitu secara sederhananya kompetisi gulma di sini disebut persaingan. Jadi di sini tanaman dan tanaman budidaya maupun gulmanya tersebut bersaing untuk bisa hidup. Nah, dalam gulma itu sendiri, gulma dan tanaman budidaya, mereka bersaing untuk memperebutkan 4 hal, yaitu air, unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh tersebut. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompetisi tersebut adalah densitas gulma atau pertumbuhan gulma itu sendiri. Kalau gulma tersebut tumbuh duluan daripada tanaman budidaya ataupun tumbuh lebih banyak, dia akan lebih mendominasi lahan tersebut. Yang kedua adalah waktu muncul gulma. Waktu muncul gulma di sini adalah tentu kalau gulma tersebut tumbuh lebih dulu, dia akan bisa merebut sumber daya unsur hara lebih duluan. Ketiga adalah jenis tanaman. Beberapa tanaman budidaya bisa mampu bersaing dengan gulma-gulma yang ada di sekitarnya. Kemudian ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sini bisa seperti kalau tanah hamparan kosong, itu akan lebih menguntungkan gulma ketimbang tanaman budidaya itu sendiri. Selanjutnya di sini ada studi kasus, yaitu saya mengambil jurnal dari IPB, yaitu dengan judul respon beberapa varietas kacang tanah terhadap frekuensi pinangan gulma. Jadi di sini berdasarkan jurnal tersebut, hasilnya adalah pinangan bisa dilakukan 2 kali bisa meningkatkan bobot gulma hingga 39% lebih ringan ketimbang kantong pinangan. Terlihat pada bobot kering gulma, jika penyiangan yang dilakukan tidak dilakukan, maka menghasilkan 30% bobot kering. Sedangkan penyiangan 2 kali menghasilkan 200 bobot kering gulma. Selanjutnya produktivitas dari kacang tanah itu sendiri. Jika tanpa dilakukan penyiangan, maka akan menghasilkan 0,10 ton saja. Itu tentu sangat rendah. Tapi jika melakukan penyiangan 2 kali pada tanaman kacang tanah tersebut, maka menghasilkan 2,40 ton hasilnya. Lalu ada DPI atau jumlah kolom isi. Penyiangan tanpa melakukan penyiangan, dia akan menghasilkan 1 sampai 2 kolom kacang aja. Sedangkan kalau melakukan penyiangan 2 kali, dia akan menghasilkan 15 hingga 16 kolom kacang tanah. Selanjutnya periode kritis tanaman terhadap gulma. Periode kritis itu merupakan masa pertumbuhan tanaman di mana gulma itu harus dikendalikan. Mengapa penting untuk dikendalikan? Karena gulma bersaing terhadap cahaya matahari, air, dan unsur hara sangat tinggi sehingga dapat menurunkan hasil tanam. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu bisa jadi jenis tanaman, jenis dan pemerataan gulma, serta kondisi lingkungan seperti air, tanah, dan iklim. Selanjutnya contohnya itu pada tanaman padi, periode kritisnya bisa terjadi pada umur 15 sampai 45 hari setelah tanam. Kemudian pada tanaman jagung, periode kritisnya itu terjadi pada umur 15 sampai 30 hari setelah tanam, dan pada tanaman kedelai itu periode kritisnya terjadi pada umur 15 sampai 40 hari setelah tanam. Selanjutnya itu studi kasus periode kritis. Metode penentuannya itu penyiangan itu dilakukan pada waktu yang berbeda, kemudian dibandingkan untuk melihat pengaruh gulma terhadap tanaman. Selanjutnya ini ada grafik periode kritis pengendalian gulma. Grafik itu menunjukkan hubungan antara keberadaan gulma dengan tanaman
dikendalikan agar tidak menyebabkan kehilangan hasil yang besar. Selanjutnya indikasi praktis untuk penjadwalan penyiangan. Penjadwalan penyiangan itu dilakukan pada periode kritis agar gulma tidak mengganggu hasil pertumbuhan tanaman. Kemudian penyiangan awal itu penyiangan pertama dilakukan pada fase awal sekitar 2-3 minggu setelah tanam. Nah, penyiangan selanjutnya itu dilakukan pada sebelum gulmanya itu semakin banyak. Penjadwalan penyiangan yang tepat itu dapat menghemat energi dan tenaga kerja, dan pengendalian secara tepat waktu itu dapat meningkatkan hasil. Baik, selanjutnya ada alelopati gulma. Alelopati gulma adalah interaksi biologis di mana suatu tanaman melepas senyawa kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkecambahan, dan perkembangan tanaman lain di sekitarnya. Berikut senyawa alelopati yaitu fenol, terpenoid, alkaloid, dan asam organik dan tanin. Berikut mekanisme penghambatnya yaitu penghambat perkecambahan biji, yang kedua mengganggu pertumbuhan akar dan pucuk, yang ketiga menghambat pembelahan sel dan penyerap nutrisi, yang keempat mengganggu aktivitas enzim dan fotosintesis. Contohnya ada rumput kongres, alang-alang, dan rumput teki. Selanjutnya jenis-jenis alelopati yaitu ada 2. Alelopati positif adalah interaksi antar tanaman di mana senyawa alelokimia yang dilepaskan oleh suatu tanaman memberikan pengaruh yang menentukan bagi tanaman lain. Senyawa tersebut dapat membantu meningkatkan perkecambahan, pertumbuhan akar, serta penyerapan unsur hara. Contohnya tanaman legum dan gamal. Yang selanjutnya itu ada alelopati negatif, yaitu interaksi antar tanaman di mana senyawa alelokimia ini dilepas menghambat pertumbuhan tanaman lain. Senyawa ini dapat menghambat perkecambahan biji, pertumbuhan akar, serta perkembangan tanaman. Contohnya tanaman walnut hitam dan rambutan. Baik, selanjutnya itu ada indikasi pengendalian gulma. Yang pertama, menentukan ambang ekonomi gulma. Informasi ini tentang tingkat kompetisi gulma dengan tanaman yang digunakan untuk mengetahui kapan gulma harus dikendalikan agar kerugian hasil tidak terlalu besar. Selanjutnya, menentukan waktu penyiangan optimal. Pengendalian gulma dilakukan pada periode kritis tanaman, yaitu saat tanaman paling sensitif terhadap persaingan dengan gulma. Yang selanjutnya ada pemanfaatan alelopati. Beberapa tanaman atau gulma menghasilkan senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan gulma lain, sehingga berpotensi digunakan sebagai bioherbisida atau tanaman pelengkap tanam. Yang terakhir itu ada integrasi dalam pengendalian tanaman terpadu. Konsep ini, konsep kompetisi, periodik, kritis, dan alelopati dapat digabungkan untuk pengendalian gulma yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Baiklah, selanjutnya itu contoh implikasi dalam pengendalian gulma. Yang pertama yaitu penyiangan sejak awal pertumbuhan. Pengendalian gulma perlu dilakukan pada fase awal pertumbuhan tanaman agar tidak terjadi persaingan dalam memperoleh air, cahaya, dan unsur hara. Lalu yang kedua ada pengendalian gulma terpadu. Pengendalian gulma sebaiknya menggunakan beberapa metode sekaligus, seperti penyiangan manual, penggunaan mulsa, rotasi tanaman, dan herbisida secara berjam. Yang ketiga yaitu pengaturan jarak tanam. Jarak tanam yang tepat dapat membantu tanaman menutupi permukaan tanah lebih cepat sehingga pertumbuhan gulma dapat ditekan. Yang terakhir yaitu pengelolaan lahan yang baik. Pengolahan tanah dan pembersihan lahan sebelum tanam dapat mengurangi populasi gulma dan mencegah pertumbuhan gulma pada musim berikutnya. Baiklah, kesimpulannya yaitu kompetisi antara gulma dan tanaman budidaya terjadi karena adanya perebutan sumber daya terbatas seperti air, unsur hara, cahaya, dan ruang tunggu yang dapat menurunkan
karena itu, pengendalian gulma perlu dilakukan pada periode kritis tanaman, yaitu fase ketika tanaman sangat sensitif terhadap persaingan gulma. Selain itu, beberapa gulma juga memiliki sifat alelopati, yaitu kemampuan menghasilkan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman lain, baik secara positif maupun negatif. Dengan memahami konsep kompetisi, periode kritis, dan alelopati, pengendalian gulma dapat dilakukan secara lebih efektif melalui pendekatan pengendalian gulma terpadu, sehingga produktivitas tanaman dapat meningkat dan sistem budidaya menjadi lebih berkelanjutan. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum